Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 10 sistem anatomi. Yang pertama, sistem persarafan. Yang nomor 1, cerebrum atau otak besar adalah bagian terbesar dari otak manusia yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi kompleks seperti pemikiran, pengambilan keputusan, ingatan, emosi, dan kemampuan sensorik serta motorik. Yang kedua, mesencephalon atau otak tengah adalah bagian dari otak yang terletak di antara otak depan atau forebrain dan otak belakang atau hindbrain. Yang ketiga, cerebellum atau otak kecil adalah bagian dari otak yang terletak di bawah otak besar atau cerebrum dan di belakang batang otak, tepat di bawah lobus occipital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian otak. Yang nomor 1 adalah cerebrum, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, parietal lobe atau lobus parietal. Lobus ini berperan penting dalam mengolah informasi sensorik dari tubuh dan mengintegrasikannya untuk memberikan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Yang kedua, occipital lobe atau lobus occipital. Lobus ini berperan sebagai pusat utama untuk pemrosesan informasi visual. Yang ketiga, temporal lobe atau lobus temporal. Lobus ini berperan penting dalam fungsi pendengaran, pemrosesan bahasa, memori, dan pengolahan emosi. Yang keempat, frontal lobe atau lobus frontal. Lobus ini merupakan area terbesar dari korteks cerebral dan memainkan peran kunci dalam mengendalikan gerakan, fungsi kognitif tinggi, dan pengaturan emosi. Selanjutnya, cerebellum. Cerebellum berperan penting dalam koordinasi gerakan, keseimbangan, dan pengaturan postur tubuh. Meskipun ukurannya kecil, cerebellum mengandung sekitar 50% dari semua neuron di otak. Selanjutnya, brainstem atau batang otak. Brainstem memainkan peran vital dalam mengatur fungsi dasar tubuh, seperti bernafas, detak jantung, dan kesadaran. Selanjutnya, spinal cord atau medula spinalis. Spinal cord berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh, mengirimkan informasi sensorik dari tubuh ke otak, serta mengirimkan perintah motorik dari otak ke otot dan organ tubuh. Terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Pembagian dari sistem endokrin yang pertama, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon oksitosin dan hormon vasopresin. Terletak di dasar otak, sering disebut sebagai kelenjar master karena mengontrol aktivitas kelenjar endokrin lainnya. Selanjutnya, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, hormon triodotiroin, hormon calcitonin, dan terletak di leher menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Selanjutnya, kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid, terletak di belakang kelenjar tiroid, mengatur kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar adrenal menghasilkan hormon korteks dan medula, terletak di belakang kelenjar tiroid, mengatur kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Selain menghasilkan enzim pencernaan, juga menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula. Selanjutnya, kelenjar gonad menghasilkan hormon seks, kelenjar kelamin atau testis pada pria dan ovarium pada wanita menghasilkan hormon seks. Selanjutnya, kelenjar timus. Fungsinya penting untuk sistem kekebalan tubuh, terutama pada anak-anak dan remaja. Timus berperan dalam produksi sel T, yaitu jenis sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Seiring bertambahnya usia, timus akan mengecil dan sebagian besar digantikan oleh jaringan lemak. Cara kerja sistem endokrin yaitu yang pertama, stimulus. Tubuh menerima suatu rangsangan, misalnya stres atau perubahan kadar gula darah. Yang kedua, produksi hormon. Kelenjar endokrin merespons dengan menghasilkan hormon yang sesuai. Yang ketiga, pengangkutan hormon. Hormon dilepaskan ke dalam aliran darah dan dibawa ke sel-sel target di seluruh tubuh. Yang keempat, respon sel.
Hormon berikatan dengan reseptor spesifik pada sel target, memicu perubahan dalam sel tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi. Yang pertama, penis. Sistem reproduksi pria terdiri dari berbagai organ yang bekerja sama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengantarkan sperma untuk proses reproduksi. Organ-organ yang terdapat pada penis, organ eksternal atau bagian luar. Yang pertama, penis. Penis adalah organ yang berfungsi untuk mengantarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita dan juga sebagai saluran untuk mengeluarkan urin. Penis terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, glans penis atau kepala penis. Yang kedua, corpus spongiosum dan corpus cavernosum atau jaringan erektil. Yang ketiga, uretra, saluran yang membawa sperma dan urin keluar. Selanjutnya, skrotum. Skrotum adalah kantung kulit yang melindungi dan menopang testis. Fungsinya menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma, yaitu sedikit lebih dingin dari suhu tubuh. Selanjutnya, organ internal atau dalam. Terdapat testis. Testis adalah kelenjar berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Fungsinya yang pertama, menghasilkan sperma melalui proses spermatogenesis. Yang kedua, memproduksi hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria. Selanjutnya, epididymis. Epididymis adalah saluran panjang yang melilit di atas testis. Fungsinya untuk menyimpan dan mematangkan sperma sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya, vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra melalui kelenjar prostat. Selanjutnya, kelenjar prostat. Prostat menghasilkan cairan prostat yang menjadi bagian dari air mani. Cairan ini membantu melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya, kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang kaya fruktosa untuk memberikan energi bagi sperma. Cairan ini juga menjadi bagian dari air mani. Selanjutnya, kelenjar Cowper atau bulbouretral. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman akibat urin sebelum sperma melewati saluran tersebut. Selanjutnya, uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan air mani atau yang mengandung sperma keluar dari tubuh selama ejakulasi. Uretra juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin, meskipun kedua fungsi ini tidak terjadi secara bersamaan. Rangkumannya yaitu fungsi utama sistem reproduksi pria. Yang pertama, produksi sperma. Testis menghasilkan sperma melalui spermatogenesis. Yang kedua, pematangan sperma. Sperma dimatangkan di epididymis agar mampu bergerak aktif. Yang ketiga, pengangkutan sperma. Sperma di bawah melalui vas deferens menuju uretra untuk dikeluarkan secara ejakulasi. Yang keempat, produksi cairan semen. Kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper menghasilkan cairan yang mendukung kelangsungan hidup sperma. Yang kelima, pembuahan. Sperma bertemu sel telur wanita untuk membentuk zigot. Setelah itu, vagina. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi penting dalam proses reproduksi. Berikut organ internal dan eksternal. Yang pertama, organ reproduksi eksternal. Organ eksternal dikenal juga sebagai vulva dan berfungsi melindungi organ internal, membantu dalam hubungan seksual, serta mendukung proses kelahiran. Yang pertama, mons pubis. Jaringan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan berfungsi melindungi tulang dan organ di bawahnya. Yang kedua, labia majora. Lipatan kulit besar yang melindungi organ reproduksi eksternal lainnya.
Yang ketiga, labia minora. Lipatan kulit kecil di dalam labia majora yang melindungi bukaan, vagina, dan uretra. Yang keempat, klitoris. Organ kecil dan sensitif yang berperan dalam rangsangan seksual. Yang kelima, vestibulum vagina. Area antara labia minora dan mencakup bukaan, vagina, dan uretra. Selanjutnya, organ reproduksi internal. Organ internal memiliki peran utama dalam ovulasi, pembuahan, dan kehamilan. Yang pertama, vagina. Saluran elastis yang menghubungkan rahim dengan organ eksternal, berfungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, saluran untuk hubungan seksual, dan jalur keluarnya bayi. Kedua, serviks atau leher rahim. Bagian bawah rahim yang menghubungkan vagina dengan rongga rahim. Serviks menghasilkan lendir untuk mendukung atau menghambat sperma, tergantung pada siklus menstruasi. Yang ketiga, uterus atau rahim. Organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Rahim memiliki 3 lapisan. Yang pertama, endometrium. Lapisan dalam yang menebal saat siklus menstruasi untuk mendukung kehamilan. Yang kedua, myometrium. Lapisan otot yang membantu proses persalinan. Yang ketiga, perimetrium. Lapisan luar pelindung rahim. Penjelasan besar yang keempat, tuba Fallopi. 2 saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim, tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma. Yang kelima, ovarium. Kelenjar berbentuk oval yang memproduksi sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait sistem reproduksi manusia adalah sebagian besar organ reproduksi pria berada di luar tubuh, sedangkan organ reproduksi wanita lebih banyak berada di dalam tubuh. Kesehatan reproduksi sangat penting sehingga perlu dijaga dengan baik. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi sebaiknya diberikan sejak dini, terutama pada remaja dan sebelum menikah. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas reproduksi atau perkembangbiakan manusia. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang berbeda pada pria dan wanita, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keturunan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh manusia yang terdiri dari otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan jaringan penghubung lainnya. Sistem ini berperan penting dalam mendukung tubuh, kemungkinan pergerakan, melindungi organ internal, serta berkontribusi pada fungsi metabolik, seperti produksi sel darah dan penyimpanan mineral. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang secara rinci sistem muskuloskeletal. Yang pertama, tulang. Tulang berfungsi memberikan struktur dan bentuk tubuh, melindungi organ internal seperti otak atau oleh tengkorak, dan jantung oleh tulang rusuk. Penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit di sumsum tulang. Jenis-jenis tulang terbagi menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang seperti tulang paha. Yang kedua, tulang pendek seperti tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipih seperti tulang tengkorak. Dan yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan seperti tulang belakang. Selanjutnya yang kedua yaitu sendi. Sendi berfungsi menghubungkan 2 atau lebih tulang dan memungkinkan gerakan. Sendi memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama jenis sinovial, memungkinkan gerakan luas seperti lutut dan bahu. Yang kedua, sendi cartilaginosa atau gerakan terbatas seperti tulang belakang. Yang ketiga, sendi fibrosa atau tidak bergerak seperti tulang tengkorak. Yang ketiga yaitu otot, berfungsi menghasilkan gerakan tubuh dengan berkontraksi, menjaga postur tubuh, menghasilkan panas untuk mengatur suhu tubuh. Jenis-jenis otot terbagi menjadi 3, yaitu otot rangka atau berkaitan dengan tulang, gerakan sadar. Yang kedua, otot polos,
ditemukan di organ internal atau gerakan tidak sadar. Yang ketiga, otot jantung, di jantung atau gerakan otomatis. Yang selanjutnya yaitu ligamen. Ligamen adalah jaringan penghubung yang kuat yang menghubungkan tulang dengan tulang di sendi. Selanjutnya, tendon. Tendon yaitu jaringan penghubung yang menghubungkan otot ke tulang, memungkinkan gerakan tulang saat otot berkontraksi. Selanjutnya, kartilago atau tulang rawan. Jaringan elastis yang melapisi ujung tulang di sendi untuk mengurangi gesekan dan memungkinkan pergerakan yang halus. Beberapa gangguan yang umum terjadi pada sistem muskuloskeletal antara lain yaitu osteoporosis, pengeroposan tulang. Yang kedua, artritis yaitu peradangan sendi. Yang ketiga, reumatisme yaitu kelainan pada sendi dan jaringan di sekitarnya. Yang keempat yaitu cedera otot seperti terkilir, keseleo, dan robek pada otot. Yang terakhir yaitu fraktur yaitu patah tulang. Jaga kesehatan sistem muskuloskeletal. Yang pertama, olahraga teratur yaitu membantu memperkuat otot dan tulang. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi terutama yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, istirahat yang cukup membantu otot pulih setelah beraktivitas. Yang keempat, postur tubuh yang baik yaitu menjaga nyeri punggung dan gangguan tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu hindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol berlebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang meliputi kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Sistem ini berfungsi melindungi tubuh dari lingkungan luar, membantu menjaga keseimbangan tubuh, dan memiliki berbagai fungsi penting lainnya. Komponen-komponen sistem integumen yaitu yang pertama kulit. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, lapisan paling luar yang terdiri dari sel epitel, berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme, cahaya UV, dan kehilangan air. Yang kedua, dermis, lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan folikel rambut. Yang ketiga, hipodermis atau subkutan, lapisan terdalam yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat, berfungsi sebagai penyimpanan energi dan pelindung terhadap tekanan fisik. Selanjutnya yaitu rambut. Rambut terdiri dari keratin dan tumbuh dari folikel rambut di dermis. Rambut berfungsi melindungi kulit kepala dari sinar matahari, mengurangi kehilangan panas, dan membantu indera sentuhan. Selanjutnya kuku. Kuku adalah pelat keras yang terbuat dari keratin. Kuku melindungi ujung jari tangan dan kaki serta membantu manipulasi benda. Selanjutnya kelenjar. Kelenjar keringat berfungsi dalam pengaturan suhu tubuh melalui produksi keringat. Kelenjar minyak atau sebaceous menghasilkan sebum, zat berminyak yang menjaga kelembapan kulit dan rambut. Fungsi dari sistem integumen. Yang pertama, perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari kerusakan fisik, infeksi, bahan kimia, dan radiasi UV. Yang kedua, regulasi suhu tubuh melalui keringat dan pelebaran atau penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, sensasi, yaitu kulit mengandung reseptor unik, sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang keempat, ekskresi, yaitu mengeluarkan limbah seperti garam dan urea melalui keringat. Yang kelima, sintesis vitamin D. Kulit membantu menghasilkan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keenam, yaitu yang terakhir, penyimpanan, menyimpan lemak, air, dan darah dalam jaringan subkutan. Selanjutnya, beberapa contoh gangguan kulit yang umum adalah yang pertama, eksem, yaitu peradangan kulit yang menyebabkan kulit menjadi merah, gatal, dan bersisik. Yang kedua, psoriasis, penyakit kulit kronis yang menyebabkan munculnya bercak merah, bersisik. Yang ketiga, jerawat, yaitu peradangan pada folikel rambut yang disebabkan oleh produksi minyak berlebihan. Yang keempat, kanker kulit,
pertumbuhan sel kulit yang tidak normal. Berikut cara-cara menjaga kesehatan kulit. Yang pertama, membersihkan kulit secara teratur dengan sabun yang lembut dan air hangat. Yang kedua, menggunakan pelembab untuk menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga, memakai tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Yang keempat, mengonsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, dan protein penting untuk kesehatan kulit. Yang kelima, hindari kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Sistem ini memungkinkan tubuh mengambil oksigen atau O2 untuk metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. CO2 yaitu produk limbah dari proses tersebut. Sistem respirasi terdiri dari saluran pernafasan dan organ pendukung yang bekerja secara terintegrasi. Komponen sistem respirasi. Sistem respirasi terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, saluran pernafasan. Saluran pernafasan bagian atas yaitu hidung dan rongga hidung berfungsi menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang masuk. Yang selanjutnya, rambut dan lendir membantu menangkap debu dan partikel asing. Yang kedua, faring atau tenggorokan berfungsi menyalurkan udara dari hidung ke laring, juga berfungsi dalam proses menelan makanan. Yang ketiga, laring atau kotak suara berfungsi mengatur aliran udara ke trakea dan menghasilkan suara melalui pita suara. Yang kedua, saluran pernafasan bagian bawah yaitu terdiri dari trakea atau batang tenggorokan berfungsi saluran utama udara menuju paru-paru, dikelilingi cincin tulang rawan untuk mencegah kolaps. Selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Bronkus bercabang dari trakea dan mengarah ke masing-masing paru-paru. Bronkiolus adalah cabang kecil dari bronkus yang mengalirkan udara ke alveolus. Selanjutnya, alveolus, yaitu kantung kecil tempat pertukaran gas terjadi. Alveolus dikelilingi oleh kapiler darah. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru adalah organ utama sistem respirasi yang terletak di rongga dada. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 lobus untuk memberi ruang bagi jantung. Selanjutnya, dikelilingi oleh pleura, membran ganda yang melindungi dan melumasi paru-paru. Selanjutnya, proses pernafasan. Proses pernafasan atau respirasi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, ventilasi atau pernafasan. Proses masuknya udara atau inhalasi dan keluarnya udara atau ekshalasi dari paru-paru. Inhalasi diafragma dan otot-otot interkostal berkontraksi, memperbesar rongga dada sehingga udara masuk. Ekshalasi diafragma dan otot-otot relaks, memperkecil rongga dan sehingga udara keluar. Yang kedua, pertukaran gas. Yang pertama, eksternal. O2 dari udara di alveolus berdifusi ke dalam darah, sedangkan CO2 berdifusi keluar ke alveolus. Kedua, internal atau O2 dari darah berdifusi ke jaringan tubuh, sedangkan CO2 dari jaringan berdifusi ke darah. Yang terakhir, transportasi gas. Oksigen diangkat oleh hemoglobin dalam sel darah merah ke seluruh tubuh. Karbon dioksida diangkat melalui plasma darah dalam bentuk bikarbonat. Beberapa gangguan pada sistem pernafasan yang umum terjadi antara lain, yang pertama asma, yaitu penyakit kronis yang menyebabkan saluran udara menyempit dan meradang. Yang kedua, bronkitis, yaitu peradangan pada saluran udara. Yang ketiga, pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang keempat, tuberkulosis, yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Yang pertama, tidak merokok. Rokok sangat merusak paru-paru. Yang kedua, olahraga teratur, membantu meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, yaitu hindari polusi udara. Yang terakhir, yang keempat, vaksinasi, melindungi diri dari penyakit infeksi saluran pernafasan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang berfungsi mengangkut darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya, serta membuang limbah metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Berikut penjelasan tentang sistem kardiovaskular. Komponen utama sistem kardiovaskular yaitu jantung. Jantung adalah organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi ritmis. Lokasi terletak di rongga dada, sedikit ke arah kiri di dalam mediastinum. Struktur jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, atrium kanan dan kiri, yang bertugas menerima darah dari tubuh dan paru-paru. Yang kedua, ventrikel kanan dan kiri, yaitu memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Selanjutnya, katup jantung untuk mencegah aliran balik darah. Katup trikospid atau antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua, katup bikospid atau mitral antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Yang ketiga, katup semilunar pulmonalis yaitu antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Selanjutnya, katup semilunar aura antara ventrikel kiri dan aorta. Selanjutnya, dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, endokardium, yaitu lapisan dalam yang melapisi rongga jantung. Yang kedua, miokardium, lapisan otot yang memungkinkan jantung berkontraksi. Yang ketiga, epikardium, yaitu lapisan luar yang melindungi jantung. Sistem konduksi jantung. Yang pertama, nodus sinusoidal atau SA, pakamaker alami yang mengatur ritme jantung. Yang kedua, nodus atrioventrikular atau AV, meneruskan sinyal dari SA ke ventrikel. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah arteri membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis yang membawa darah tanpa oksigen ke paru-paru. Yang kedua, pembuluh darah arteriol, yaitu cabang kecil dari arteri yang mengontrol aliran darah ke kapiler. Yang ketiga, pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah kecil tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah dengan jaringan. Yang keempat, pembuluh darah vena, membawa darah tanpa oksigen kembali ke jantung, kecuali vena pulmonalis yang membawa darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Yang kelima, yang terakhir, venula, yaitu cabang kecil dari vena yang menerima darah dari kapiler. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu darah. Darah memiliki komposisi yang pertama plasma, yaitu 55%, cairan yang membawa hormon, nutrisi, enzim, dan limbah. Yang kedua, sel darah, yaitu 45%, terdiri dari eritrosit, sel darah merah, membawa oksigen menggunakan hemoglobin. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih, melawan infeksi dan mendukung sistem imun. Yang ketiga, trombosit atau platelet, membantu membekukan darah. Fungsi darah yaitu mengangkut oksigen, karbon dioksida, membawa nutrisi dan hormon, membantu pengaturan suhu tubuh, melawan infeksi dan pembekuan darah. Fungsi sistem kardiovaskuler yang pertama, transportasi, yaitu oksigen dan nutrisi ke jaringan. Yang kedua, karbon dioksida dan limbah metabolik ke organ ekskretori atau paru-paru dan ginjal. Yang kedua, perlindungan. Leukosit dalam darah melawan infeksi. Trombosit mencegah kehilangan darah dan dengan pembekuan. Yang ketiga, pengaturan. Pengaturan suhu tubuh, pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan pengaturan pH darah. Yang ketiga, sirkulasi darah. Sirkulasi darah terdiri dari 2 jalur utama. Yang pertama, sirkulasi sistemik, yaitu mengalirkan darah beroksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah tanpa oksigen kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior. Yang kedua, sirkulasi pulmonalis, yaitu darah tanpa oksigen dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, darah beroksigen kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Mekanisme kerja jantung, yaitu jantung bekerja dalam siklus yang terdiri dari 2 fase utama. Yang pertama, sistol, yaitu fase kontraksi jantung untuk memompa darah keluar.
Yang kedua, diastol, yaitu fase relaksasi jantung untuk mengisi darah kembali. Beberapa gangguan pada sistem kardiovaskuler yang umum terjadi antara lain, yang pertama penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah koroner yang menyuplai darah ke jantung. Yang kedua, hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Yang ketiga, stroke, yaitu kematian sel-sel otak akibat terputusnya pasokan darah. Yang keempat, aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Yang kelima, yang terakhir, gagal jantung, yaitu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Dari beberapa gangguan pada sistem kardiovaskuler, cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler, yang pertama, pola hidup sehat, yaitu makan makanan bergizi, olahraga teratur, cukup istirahat, dan hindari stres. Yang kedua, kontrol tekanan darah. Pantau tekanan darah secara teratur dan konsumsi obat-obatan jika diperlukan. Yang ketiga, atasi kolesterol tinggi dengan mengubah pola makan dan olahraga. Yang keempat, berhenti merokok. Merokok sangat merusak pembuluh darah. Yang kelima, konsumsi alkohol secukupnya. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem ini mencakup saluran pencernaan dan organ tambahan yang bekerja secara sinergis. Yang pertama, komponen sistem pencernaan. Yang selanjutnya, saluran pencernaan, yaitu mulut atau cavum oris, berfungsi tempat awal proses pencernaan, baik secara mekanik atau mengunyah maupun kimiawi atau enzim. Struktur utamanya yaitu ada gigi, lidah, kelenjar ludah. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Fungsinya menyalurkan makanan dari mulut ke osofagus. Epiglotis, struktur yang mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan saat menelan. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan. Berfungsi menyalurkan makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik atau kontraksi otot yang mendorong makanan. Yang keempat, lambung atau gaster. Berfungsi tempat pencernaan mekanik dan kimiawi lebih lanjut. Strukturnya, yang pertama, hormon gastrin. Yang kedua, pepsinogen. Yang ketiga, lapisan mukosa. Yang kelima, usus halus atau intestinum tenue. Berfungsi tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Bagian-bagiannya, yang pertama, duodenum, yang kedua, jejunum, yang ketiga, ileum. Yang selanjutnya, villi dan mikrofili. Yang keenam, usus besar, yaitu berfungsi menyerap air dan elektrolit, serta membentuk dan menyimpan feses. Bagian-bagiannya, sekum, yang kedua kolon, yang ketiga rektum. Yang terakhir anus, yaitu tempat keluarnya feses dari tubuh. Selanjutnya organ-organ pendukung. Yang pertama, hati berfungsi menghasilkan empedu untuk memecah lemak, menyimpan glikogen dan vitamin, detoksifikasi racun. Yang kedua, kandung kemih yang berfungsi menyimpan empedu yang dihasilkan hati, melepaskannya ke duodenum. Yang ketiga, pankreas berfungsi menghasilkan enzim pencernaan, amilase, lipase, dan tripase. Fungsi endokrin mengatur gula darah melalui hormon insulin dan glukagon. Yang keempat, kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat di mulut. Beberapa gangguan pada sistem kardiovaskuler yang umum terjadi antara lain, yang pertama penyakit jantung koroner, yaitu penyempitan pembuluh darah koroner yang menyuplai darah ke jantung. Yang kedua, hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Yang ketiga, stroke, yaitu kematian sel-sel otak akibat terputusnya pasokan darah. Yang keempat, aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Yang kelima, yang terakhir, gagal jantung, yaitu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif. Dari beberapa gangguan pada sistem kardiovaskuler, cara menjaga kesehatan sistem kardiovaskuler, yang pertama, pola hidup sehat, yaitu makan makanan bergizi, olahraga teratur, cukup istirahat, dan hindari stres. Yang kedua, kontrol tekanan darah. Pantau tekanan darah secara teratur dan konsumsi obat-obatan jika diperlukan. Yang ketiga, atasi kolesterol tinggi dengan mengubah pola makan dan olahraga. Yang keempat, berhenti merokok. Merokok sangat merusak pembuluh darah. Yang kelima, konsumsi alkohol secukupnya. Alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk membuang limbah metabolisme, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh.
Komponen sistem perkemihan yang pertama yaitu ginjal, berfungsi menyaring darah untuk mengeluarkan limbah metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Yang strukturnya yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Yang kedua, ureter, berfungsi yaitu saluran berbentuk tabung yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Strukturnya panjang sekitar 25-35 cm, memiliki lapisan otot yang membantu mendorong urin ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga, kandung kemih atau vesika urinaria, berfungsi tempat menyimpan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Strukturnya dapat menampung sekitar 300-500 mili urin secara normal. Yang keempat, uretra, berfungsi saluran terakhir untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Strukturnya pada wanita uretra lebih pendek dan pada pria uretra lebih panjang. Proses pembentukan urin yang pertama filtrasi glomerulus, yang kedua reabsorpsi tubulus, yang ketiga sekresi tubulus, yang keempat ekresi, yaitu dikeluarkannya melalui uretra. Yang ketiga komposisi urin. Komposisi urin yang pertama air, urea, ereklorid, kreatinin, asam urat. Yang keempat fungsi sistem perkemihan yaitu ekskresi limbah, selanjutnya pengaturan cairan dan elektrolit, selanjutnya pengaturan tekanan darah, selanjutnya pengaturan pH, dan terakhir produksi hormon. Ada beberapa gangguan pada sistem perkemihan yang umum terjadi antara lain infeksi saluran kemih, batu ginjal, gagal ginjal, dan kanker ginjal. Cara menjaganya yaitu minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan organ intim, hindari menahan kencing terlalu lama, konsumsi makanan sehat, dan olahraga secara teratur. Selanjutnya, sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang melindungi diri dari serangan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta membantu mendeteksi dan menghancurkan sel yang rusak dan abnormal. Komponen sistem imun terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem imun non-spesifik, yaitu merupakan garis pertahanan pertama yang tidak spesifik terhadap patogen tertentu. Komponen utamanya yaitu yang pertama barir fisik, yang kedua barir kimiawi, yang ketiga sel imun terdiri dari fagositosis, natural killer. Yang keempat, molekul pelindung terdiri dari komplement dan interferon. Selanjutnya, sistem imun spesifik. Pertahanan yang spesifik terhadap patogen tertentu dan memiliki memori imunologis. Komponen utamanya yaitu sel B, sel T terdiri dari sel T helper, sel T sitotoksik. Yang ketiga, antibodi. Fungsi sistem imun yang pertama, pertahanan tubuh, yang kedua, homeostasis, yang ketiga, pengawasan imunologis. Gangguan sistem imun ada beberapa yaitu gangguan autoimun, yang kedua imunodefisiensi, yang ketiga alergi. Selanjutnya hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang darah, organ berbentuk darah, dan gangguan terkait dengannya. Komponen utamanya yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, trombosit. Selanjutnya proses hematopoiesis, proses pembentukan sel darah baru yang terjadi di sumsum tulang. Sel punca hematopoiesis berdiferensi menjadi sel progenitor mieloid dan sel progenitor limfoid. Selanjutnya fungsi darah. Yang pertama transportasi, yang kedua regulasi, yang ketiga perlindungan. Gangguan hematologi ada beberapa yaitu yang pertama anemia, leukemia, trombositopenia, hemofilia, dan polisitemia vera. Gangguan pada sistem imun dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti autoimun, imunodefisiensi, dan alergi. Dengan adanya gangguan pada sistem imun, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara yang pertama pola hidup sehat, yang kedua vaksinasi, yang ketiga menjaga kebersihan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi 10 sistem anatomi. Terima kasih.